Terima kasih Mbak Humaira ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya hari ini akan bahas tentang pembelajaran biologi berbasis potensi lokal sebagai upaya menumbuhkan cinta tanah air. Kenapa kemudian kita menghubungkannya dengan cinta tanah air? Karena ini ada keterkaitannya dengan profil pembelajar Pancasila yang sebelumnya sudah dijelaskan dengan sangat runut ya dengan Mbak Helma. Next, Pak. Baik. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya ingin Anda melakukan gerak cepat dengan senam jempol Anda. Silakan klik di kolom chat tentang emosi yang saat ini Anda rasakan. Silakan berlomba cepat untuk mengirimkan emosinya saat ini. Bahagiakah? Atau kemudian merasa diberkati? Atau lagi sedih? Saya tunggu respon cepatnya. Belum ketemu? Oke, main mata ini ya. Bu Yanti sedang main mata sama saya. Ada lagi yang menyusul Bu Yanti? Oke, terima kasih Bu Sulis. Next. Yuk, ayo lebih cepat. Oke, jadi baru dua nih yang mengirimkan. Mari kita mulai Bapak Ibu. Sudah siap ya? Oke, jadi kita akan bahas beberapa pokok bahasan yang akan saya dahului dengan pendahuluan sesi, kemudian bahas tentang 40 cabang biologi, kemudian papan cerita dan merdeka belajar. Jadi perwakilan-perwakilan emosi Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan dengan gerak cepat senam jarinya tadi, sehingga itu menjadi perwakilan bagaimana kemudian Bapak Ibu sudah bisa satu frekuensi untuk sama-sama dalam ruang Zoom ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, biologi itu adalah ilmu tentang makhluk hidup dan gejala kehidupan. Dia tidak hanya membahas tentang saya, tidak hanya membahas tentang Anda, tapi semua tentang makhluk hidup. Jadi di dalamnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan juga ada makhluk yang tidak kasat mata, tapi dia bukan hantu. Karena tidak pernah membahas hantu dalam biologi ya. Jadi biologi itu nggak bisa bahas yang gaib-gaib, dia yang nyata kelihatan. Walaupun mungkin untuk melihatnya kita membutuhkan alat bantu seperti mikroskop, kaca pembesar. Biologi berkaitan erat dengan kehidupan. Dia merupakan cabang sains yang mempelajari berbagai permasalahan makhluk hidup. Jadi kita spesialis makhluk hidup nih. Kita mempelajari makhluk hidup meskipun tentu ada keterbatasan ya. Tidak kemudian seperti dokter yang kemudian paham banget tentang penyakit-penyakit dalam tubuh manusia. Dokter juga dibagi-bagi lagi cabangnya. Nggak semua dokter kemudian paham semua penyakit karena ada spesialisasi lagi. Selanjutnya Bapak, ada 40 cabang dalam biologi. Kecil sekali ya tampilannya. Yang pertama ada genetika, kemudian ada taksonomi, ada zoologi, ada ontologi, ada limnologi, kemudian ada etologi, ada enzimologi, ada virologi. Baru 8 ini. Baru 8. Kemudian dari 8 ini kira-kira yang Bapak Ibu tahu yang mana? Dari 8 ini, yang Bapak Ibu tahu yang mana nih? Ada genetika, ada taksonomi, ada zoologi, ada ontologi, kemudian ada limnologi, kemudian ada etologi, ada enzimologi, ada virologi. Yang familiar yang mana Bapak Ibu? Yang familiar nih? Atau yang pernah Ibu tahu nih, yang Bapak Ibu tahu? Baru 8 ya, baru 8. Umumnya kita kemudian lebih mengenal tentang genetika ya, atau pewarisan gen. Next, yang ke-9 ada neurologi, ada bioteknologi, ada radiologi, ada sanitasi, ada parasitologi, ada paleontologi, kemudian ada patologi, ada onkologi, kemudian ada ontogeni. 12. Oh, enggak dulu, Mas. Oke, selanjutnya ada mikrobiologi. Next ya, Mas.
Ada mikrobiologi, kemudian ada karsinologi, ada iktiologi, ada klimatologi, ada histologi, ada hipertologi, ya, ada farmakologi, kemudian dendrologi dan entomologi. Next, ada apa lagi? Ada briologi, ada botani, ada anatomi, ada endokrinologi, ada epidemiologi, ada imunologi, kemudian ada kardiologi, fisiologi, dan juga ekologi. Masih ada beberapa lagi Bapak Ibu. Ada yang ke-36, ada morfologi, kemudian ada bakteriologi, ada entomologi, ada mamalogi, ada parasitologi. Ada 40. Beberapa kemudian tidak menjadi familiar dengan kita. Jadi kita hanya tahu beberapa saja. Ada bakteriologi, parasit, kemudian ada morfologi. Ini lumayan ya, yang terakhir ini lumayan familiar. Tapi dari 40 ini saya secara pribadi yang kemudian konsentrasinya di pendidikan biologi ada beberapa yang kemudian saya juga belum tahu. Hanya sebagian yang kemudian saya tahu. 40 cabang biologi ini. Next. Oke, Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas gambar ini. Namanya adegan papan cerita. Bisa terlihat jelas? Kalau kemudian Bapak Ibu bisa membacanya dengan cukup jelas, di bagian pertama itu dia punya dialog tentang kehabisan makanan, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan. Tapi bisa nggak kemudian papan cerita ini lalu kita ganti dengan biologi, dengan hal-hal yang kemudian berhubungan dengan biologi. Atau dengan IPA lah, kalau kemudian tidak semuanya dari biologi, dengan sains. Dari gambar 1 misalnya, dari gambar 1 misalnya Bapak Ibu, apa yang kemudian bisa digantikan dengan sains kalau dia tentang kehabisan makanan? Halo, masih di room yang sama kan? Ya Bu. Tidak mengghosting. Jadi salah satu dampak pandemi jadi ngeghosting. Ibu Ipak Finarti, salam kenal Ibu. Halo Ibu Ipak. Baik, ada yang bisa mewakili ini? Menggambarkan adegan papan cerita ini dengan keterkaitannya misalnya dengan sains atau biologi? Bu Ratna, boleh Bu Ratna? Belum kebayang. Mbak Humaira mungkin mau coba? Kurang tahu Bu. Baik, Bapak Ibu, kalau kemudian kita menggunakan media aja dan kemudian sudah ada, tapi kita pengen mengkaitkannya dengan biologi khususnya ya, biologi misalnya. Di gambar 1 kita bisa bahas tentang bagian tubuh manusia, kepala misalnya. Bagian 2 tentang, karena ada gelas di situ, kita bahas tentang minuman, apa saja kemudian kandungan dalam minuman. Kemudian di profil ketiga itu, di gambar yang ketiga, kita bisa bahas tentang macam-macam rambut, ya. Berkaitan juga dengan genetik ada, kemudian rambut ikal, rambut lurus, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat tentang gerak atau rangka, ya, rangka. Kemudian yang kelima masih bisa tentang gerak atau bisa juga tentang gizi atau kebutuhan tubuh manusia. Kalau misalnya yang satu lari, yang satu jalan, kira-kira energi yang dibutuhkan sama atau tidak. Dan yang keenam bisa dikaitkan juga dengan kebutuhan energi. Itu juga yang ketujuh, misalnya ini ada ayah, ibu, dan juga anak. Ibu dan juga anak berarti dia masuk dalam kategori kecil. Dari gambar 7 dan gambar 8 kita juga bisa tahu bahwa kebutuhan seseorang tuh setiap orang beda.
Bagaimana kemudian seorang ayah butuh energi yang lebih banyak karena harus bekerja di luar, anak kemudian sekolah, kebutuhannya bagaimana, kalorinya berapa, dan lain sebagainya. Jadi walaupun kemudian gambar adegan papan cerita ini membahas tentang ekonomi atau bahan makanan, Anda bisa menggunakannya untuk kemudian penjelasan materi yang lainnya. Selanjutnya, Bapak. Baik. Terkait dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu sesungguhnya menjadikan siswa itu bisa memperoleh pengetahuan dari lingkungannya, dimulai dari di rumahnya, kemudian sekolah dan juga masyarakat. Lalu mengajarkan kita untuk merdeka belajar secara hakiki, bagaimana kemudian kita bisa mendesain pembelajaran mandiri itu. Next. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tujuan kita. Jadi Bapak Ibu, kita kan berasal dari tempat yang berbeda-beda ya. Saat ini saya kemudian dilahirkan di Kota Pagar Alam, tapi saya kemudian tinggal di provinsi yang lain, yaitu di Provinsi Bengkulu. Lalu dari langkah pertama ini kita menentukan tujuan kita. Kita gariskan dengan potensi lokal apa yang ada di sekitar Bapak Ibu atau di tempat tinggal Bapak Ibu. Potensi lokalnya apa? Ada apa saja potensi lokalnya? Lalu apa yang kemudian ingin dicapai ketika siswa mengetahui potensi lokal di lingkungan mereka? Coba sekarang Bapak Ibu melakukan analisis, boleh coret-coret kertasnya, potensi lokal apa sih yang ada di sekitar Bapak Ibu saat ini? Saat ini ya, karena kita kan dari tempat yang berbeda-beda nih, pasti beda-beda juga potensi lokalnya. Nah, apa saja sih yang kemudian bisa secara umum yang kita bisa kaitkan dengan potensi lokal? Silakan selanjutnya, Bapak. Next. Oke, bagaimana kemudian kita memulainya? Dari mana pemetaan potensi lokal itu dimulai? Kita bisa mulai dari yang paling pertama, yang pada umumnya akan sangat berdekatan dengan manusia, yaitu tentang makanan khas atau kuliner. Makanan khas atau kuliner. Oke, Mbak Humaira, makanan khas di daerah Mbak apa namanya, Mbak? Tapi biasanya kalau di Banjar ini paling soto Banjar, Mbak. Soto ya? Iya. Oh, soto Banjar. Oke, soto Banjar. Siapa lagi? Silakan. Kuliner ya, kuliner. Makanan khas. Ada soto Banjar. Umi, Ibu Umi, makanan khas di daerah Ibu apa, Ibu? Halo, Ibu Umi. Masih di-unmute, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Di-unmute tuh, di-unmute. Sudah, Ibu, sudah. Gimana, Bu? Apa, Bu? Makanan khas di tempat Ibu, kuliner. Makanan khas. Saya. Ya. Saya sate Padang. Oke. Ibu dari Padang, Ibu. Atau makanan favorit? Dari Padang. Enak, Bu. Kalau Ibu Ratna apa, Bu? Saya itu apa, bajigur. Minuman ya? Ya, minuman dengan bandrek yang dari jahe gula merah gitu campur gitu. Sejenis minuman penangkal COVID ya, Bu? Iya, salah satunya ya, dokter ya. Oke. Kalau Ibu Yeni Suyeni? Wingko bebet. Wingko. Oh ya, Wingko ya, Bu. Yang ada dari ketan itu ya, Bu? Iya, ketan kelapa. Ketan dengan kelapa. Oke, Ibu Nurhayati. Oke. Jadi tadi ada beberapa ya. Dimulai kemudian dari soto Banjar. Lalu ada bajigur, bandrek, sate Padang, Wingko babat. Oke. Kemudian kalau di Bengkulu banyak loh. Oh iya, di Busangwati ada soto Makassar. Kalau di Bengkulu, di tempat saya saat ini, Anda akan kemudian kenal makanan khasnya seperti pendap, yang kemarin sempat dapat juara ya.
juara nasional makanan daerah. Nasi jagung dan tiwul. Oke. Kemudian ada, kalau di Bengkulu ada bagar hiu namanya. Jadi ikan hiu itu, daging itu dimasak rendang. Namanya bagar hiu. Orang Bengkulu nyebutnya bagar hiu. Kemudian ada manisan terong. Jadi kalau Anda ke Bengkulu, Anda akan menemukan makanan rasanya seperti kurma, tapi bukan kurma, yaitu manisan terong. Terong ungu ya, terong ungu. Kemudian ada lempuk durian, lalu ada kue baitat, ada sirup kalamansi. Itu baru dari potensi kulinernya saja. Kemudian kita lanjut ke tempat wisata. Pasti di tempat Bapak Ibu ada banyak lagi ya. Kalau kemudian Bapak Ibu di pegunungan, tentu tempat wisatanya adalah daerah-daerah pegunungan, mulai dari kebun teh. Biasanya kalau pegunungan biasanya akan ada air terjunnya. Lalu kemudian ada danau ya nggak sih? Nggak sih Bapak Ibu? Kemudian ada puncaknya, baik kemudian dia berpotensi. Ah ya. Lalu apalagi nih Bu? Kalau Bapak Ibu ini apa nih Bu? Tempat wisata yang paling terkenal? Lawang Sewu. Bu dari Semarang? Iya. Nah, jadi kayak itu Bapak Ibu. Jadi kalau pas kemudian kesebut ikonnya langsung ketahuan, oh Lawang Sewu Semarang gitu. Bromo, Gunung Bromo ya Pak. Lalu apalagi nih tempat wisatanya? Baik, kalau Bapak Ibu kemudian ke Bengkulu, Bapak Ibu akan lihat Pantai Panjang. Ya, kemudian ada Danau Dendam Tak Sudah. Jadi bukan danaunya punya dendam, bukan, tapi pembangunan danaunya itu yang belum tuntas, maka diberi nama Danau Dam Tak Sudah. Lalu ada Pantai Zakat, ada Pulau Tikus, di mana dalam satu wilayah laut itu ada satu pulau yang tidak ada penghuninya, hanya ada satu penjaganya saja. Kita mengenalnya dengan nama Pulau Tikus. Kemudian ada Pulau Enggano, beberapa penduduk ada di sana, tapi ada khas suku Enggano di situ. Pantai Gemah Lantak. Oke. Kemudian ada Pulau Kumayan, kemudian ada beberapa air terjun untuk di Bengkulu. Kalau kemudian kita sudah bicara makanan khas daerah, di makanan khas, kemudian ada tempat wisata, yang terakhir adalah kita bisa memetakan potensi budaya lokal kita, yaitu budaya atau adat istiadat setempat. Tadi Ibu pemateri sebelumnya ya, punya budaya dahulu suku Serawai, kemudian kalau bertemu bujang dan gadis, sang gadis harus pakai kain yang rapat. Kemudian saya kemarin riset tentang suku Rejang, keterkaitannya tentang biologi atau hukum pendidikan reproduksi masyarakat suku Rejang. Saya mendapatkan informasi bahwa suku Rejang itu dimulai dari bentuk rumahnya dan bagian-bagian rumahnya itu sudah mengajarkan tentang reproduksi gitu ya, budaya reproduksi. Jadi pembagian rumahnya dimulai dari ruang depan yang terbuka, ruang tamu khusus, sampai ruang tempat tidur untuk anak gadisnya ditaruh di mana, yang kemudian kayak jauh untuk terjangkau seperti itu. Dia kayak proteksi buat anak gadisnya. Kemudian kalau di Bengkulu kami ada budaya tokodol, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh searching, namanya tokodol. Kemudian kita punya ikon wisata, ikon kegiatan wisata ya, namanya tabot. Tabot itu ada beberapa rangkaian, biasanya sampai 10 hari. Kemudian ada sarafal anam yang umumnya ini digunakan pada pada pesta perkawinan dan masih banyak yang lainnya. Tentu saja budaya-budaya ini ada di tempat Bapak Ibu. Mungkin berbeda kemudian bentuknya, pelaksanaannya, dan umumnya tujuannya pasti keseluruhan dia untuk kebaikan gitu. Nah, lalu buat apa nih Mbak Mary? Buat apa nih Bu Mary kemudian kita memetakan potensi budaya lokal kita? Pertama tadi dari kuliner, kemudian dari tempat. Kemudian kita harus memetakan potensi ini. Ketiga potensi ini. Kira-kira buat apa nih Bu Yeni? Kita membuat atau memetakan 3 potensi lokal ini. Kira-kira buat apa nih Bu Yeni? Kita melakukan pemetaan konsep ini. Mulai dari kuliner, tempat wisata, lalu budaya. Masih di-unmute Ibu?
Ya, Ibu. Untuk sebagai bahan supaya materi yang kita sampaikan itu berada di sekitar lingkungan mereka, anak-anak atau anak didik kita, sehingga tidak jauh dan keterkaitannya itu dapat secara langsung terbukti gitu atau nyata, sehingga jangan untuk mengaitkan kepada profil Pancasila dimulai dari diri sendiri, lingkungannya sendiri, lingkungan terdekat. Mungkin itu, Bu. Masya Allah. Keren, Bu, keren. Jadi materi saya sudah terwakili dengan pemaparan Ibu Yeni barusan. Betul sekali, Ibu. Jadi, kenapa kemudian kita harus memahami dan tahu dulu potensi budaya lokal kita, mulai dari kulinernya, kemudian mulai dari tempat wisatanya, lalu kemudian bagaimana adat dan budayanya. Saat ini, Bapak Ibu, anak-anak kita saat ini, generasi-generasi muda saat ini, yang kemudian kita kenal dengan generasi-generasi strawberry, yang bentar-bentar mintanya healing, kayak baru dikasih tugas dia minta healing gitu ya, kayak beban banget dikasih tugas, padahal dia nggak tahu nih, belum disuruh cari uang sendiri padahal ya, tapi udah bentar-bentar minta healing. Jadi generasi-generasi strawberry kalau bahasanya sekarang. Jadi ketika kemudian kita sudah mengenalkan, kita tahu nih, oh kita punya makanan khas, kita punya makanan khas. Bapak Ibu, dari kemudian materi sederhana tentang makanan khas yang ada di daerah Bapak Ibu, itu sudah bisa jadi materi. Misalnya tadi ada soto Makassar. Di soto Makassar tuh ada apa aja? Ada togenya enggak? Gitu ya. Ada togenya enggak? Misalnya, ada mie-nya enggak? Mie itu terbuat dari apa? Dari gandum. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan biologi, gandum itu masuk dalam famili apa? Lalu kemudian, soto Makassar tuh kuahnya pakai santan nggak ya? Gitu. Kalau pakai santan berarti dia butuh apa? Butuh kelapa. Kelapa itu masuk dalam kategori tumbuhan. Dia masuk dalam famili apa? Dalam genus apa? Nama latinnya apa misalnya? Selain kemudian dia berfungsi buat kemudian tambahan kuah atau gulai dalam masakan, loh kelapa itu punya potensi apa lagi? Dia bisa jadi minyak, bisa jadi solusi ketika kelangkaan minyak sawit. Jadi kelapa. Sederhana sekali. Jadi hanya dari semangkuk soto Makassar, kita bisa kemudian menghadirkan banyak materi di situ. Ya, mulai dari bumbu yang kemudian digunakan dalam soto Makassar, rempah apa yang ada, apakah kemudian rempah ini dari rempah Bapak Ibu, Anda bisa kemudian belajar biologi, Anda bisa belajar sejarah dari rempah. Misalnya kita menggunakan ketumbar. Ketumbar ini endemiknya di mana sih? Tumbuhnya di mana? Ya, sejarahnya dari mana? Itu dari semangkuk soto. Belum lagi kalau kemudian sepiring sate Padang tadi. Sate Padang itu khas. Dia harus direbus dulu dagingnya. Beda dengan kemudian sate Madura. Kalau sate Madura kan dagingnya mentah kemudian dibakar. Beberapa orang kemudian tidak menyarankan, tapi ini kuliner yang sangat diburu kalau kemudian, apalagi kalau musim penghujan, apalagi kalau Lebaran Haji. Jadi soto Madura ini lebih sering kemudian dekat dengan masyarakat. Kalau sate Padang, kuahnya khas, dia kental, dia harus panas, ada taburan bawang gorengnya. Dan kalau sate Padang, ada temennya, ada keripik balado. Beda lagi kemudian dengan sate Madura. Jadi dari makanan-makanan khas Bapak Ibu sudah bisa mengenalkan rempahnya, sudah bisa mengenalkan ekologinya, sudah bisa mengenalkan sejarahnya, ya. Jadi tumbuh rasa ingin tahu dari siswa itu hanya dari semangkuk makanan khas kuliner Bapak Ibu sendiri. Kemudian kalau dari situ ada sisi lainnya, bagaimana proses masaknya. Kenapa kemudian sate Padang harus panas terus? Kenapa? Karena kalau dingin dia mencair. Ketika cair akan ada indera perasa kita yang kemudian tidak bisa nerima gitu. Kok encer kuahnya, jadi nggak pas. Jadi indera pengecap kita kemudian di situ berfungsi. Oke, next, tempat wisata. Kalau tadi ada pantai, ada gunung, Bapak Ibu, sama nggak sih tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di daerah pantai dengan yang di daerah pergunungan? Beda ya? Pasti beda. Kenapa berbeda? Lalu kalau kemudian tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di daerah pegunungan dengan di daerah dataran biasa, belum sampai ke pantai nih, baru dataran biasa, beda nggak Bapak Ibu? Beda. Jadi dari tempat-tempat wisata itu Bapak Ibu ada banyak makhluk hidup yang beraneka ragam sesuai dan tergantung dengan habitatnya. Tadi
Pematerinya sebelumnya bilang, maaf nih kalau ngomongnya kecepatan, saya anak pantai. Saya anak pantai misalnya. Kalau Bapak Ibu kemudian pernah berkunjung ke daerah pesisir, Bapak Ibu nanti kayak rooming gitu ya, rooming. Bapak Ibu dari daerah pegunungan, kemudian jalan-jalan ke daerah pesisir pantai. Kayaknya kalau ngedenger mereka ngobrol tuh kayak marah-marahan gitu. Suaranya gede, kenceng-kenceng, sama-sama lomba ngomong gitu. Ya, kenapa? Karena mereka kemudian terbiasa ngomong atau bicara, teman-teman yang kemudian tidak ada dari pesisir pantai itu kayak harus lomba-lombaan dengan suara deburan ombak, misalnya seperti itu. Itu kalau dulu ya, kalau dulu orang tuh ngomongnya gitu maksudnya itu ketika anak pantai itu ngomongnya pasti harus kenceng-kenceng karena lomba-lombaan sama suara ombak seperti itu. Jadi dari tempat wisata. Kemudian apakah kemudian harus nih Bu Mary nyampein tentang tempat wisata, kemudian dianalisis potensinya, lalu menghubungkannya dengan pembelajaran biologi? Iya. Kenapa kemudian kita harus mendekatkannya? Supaya kemudian anak-anak didik kita itu nggak jauh-jauh kemudian dia ngebahasnya Monas gitu ya. Maunya bahasnya Monas gitu. Padahal Monas saja mungkin akan ditinggalkan orang karena ibu kota akan pindah gitu. Ketika kemudian anak-anak tahu tentang lingkungan terdekatnya, tentang lingkungan sekitarnya, apa saja yang ada di sana, mereka kemudian akan punya kemampuan berpikir kritis. Apa sih yang harus dilakukan? Lalu apa dan bagaimana kemudian menjaga lingkungannya? Next, tadi ada tentang budaya. Masing-masing kita punya budaya. Hampir semuanya punya budaya yang dilahirkan dari kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi, kalau kemudian kita bicara budaya, sesungguhnya ada pada ranah-ranah kebaikan. Kalau kemudian hal-hal negatif, dia sebenarnya tidak kategori budaya, harusnya ya. Jadi kalau kata promotor saya dulu, budaya itu selalu berhubungan atau beririsan dengan kebaikan. Itu namanya budaya. Misalnya budaya orang Jawa, pada adat istiadat pesta perkawinan. Ada apa dulu ya kalau nyambut pengantin laki-lakinya itu kayak nyiram kaki dulu, terus makan ayam ingkung misalnya seperti itu. Atau ada budaya Jawa itu kayak ngegendong dulu. Kalau di Bengkulu, jadi karena Bengkulu itu punya beberapa suku, ada suku hataman Quran. Jadi sebelum menikah, pengantin itu biasanya ada prosesi namanya hataman Quran. Itu dari budaya. Nah, dari budaya-budaya ini, apa kemudian hubungannya Ibu Mary dengan pembelajaran biologi? Pertama, misalnya di Bengkulu itu ada namanya budaya tabot. Budaya tabot ini sebagian besar orang kemudian kayak kesannya beririsan dengan kemudian Syiah. Tapi ada lagi yang kemudian punya pandangan lain khususnya untuk kemudian warga kerukunan tabot. Tabot juga kemudian ada di Padang, tapi mungkin prosesnya berbeda. Nah, kalau tabot di Bengkulu, Bapak Ibu pada saat kemudian cerita tentang tabot Bengkulu, menghubungkannya dengan biologi, Bapak Ibu bisa misalnya melihat kalau di tabot ya, budaya tabot itu mereka ada mengumpulkan tanah, kemudian ada mengumpulkan bunga-bunga. Dari bunga-bunga itu kita bisa kemudian kayak melakukan analisis bunga-bunga apa yang kemudian digunakan dalam proses pembuangan tabot atau tabot terbuang. Kenapa kemudian bunga-bunga itu? Ada kandungan apa dalam bunga-bunga itu? Misalnya seperti itu, dari bunga. Atau misalnya dari peristiwa perkawinan. Dalam budaya Jawa misalnya ada kalungan tuh hiasan bunga melati. Kenapa bunganya bunga melati? Seperti itu. Kalau di Aceh itu ya, duka itu banyak sekali bunga-bunganya di sini, di hiasan ininya. Dan masih banyak lagi budaya-budaya daerah yang lainnya. Oke, next Bapak, slide selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pikiran kita itu seperti otot. Kalau kemudian semakin sering kita melatihnya, ya akan semakin kuat dan semakin mampu untuk berkembang. Jadi bagaimana kemudian kita tidak membunuh potensi-potensi lokal di daerah kita, tapi justru kita mengangkatnya, mengenalkannya kepada siswa-siswi kita. Dari sana mereka kemudian akan belajar. Dari kemudian mereka kenal, kan kalau nggak kenal kita nggak sayang, kalau nggak kenal maka nggak cinta. Bagaimana kemudian anak-anak kita punya tumbuh rasa cintanya terhadap potensi lokalnya kalau mereka nggak tahu, kalau mereka tidak tahu.
dan tidak dikenalkan kayak gitu, dan tidak dikenalkan. Jadi anak-anak sekarang mungkin lebih senang makan seblak atau kemudian makan burger gitu ya, bukan makanan khas kita gitu ya. Dan mereka lebih kenal itu tanpa kemudian kenal dengan makanan-makanan daerahnya, atau kemudian sudah mulai ditinggalkan, tidak dikenalkan bagaimana kemudian makan makanan daerah itu, dan tentang potensi-potensi lokalnya. Jadi jangan kita kemudian lebih sering merencanakan liburan ke luar negeri, gitu ya. Lupa bahwa kemudian dalam negeri sendiri ada banyak sekali tempat wisata yang belum kita jelajahi. Nah, kalau kemudian peserta didik kita kemudian dikenalkan dengan potensi lokal, tempat wisata lokal, mereka kemudian datang, mereka kemudian expose ya, mereka kemudian naikkan dalam media sosial mereka, sehingga mau tidak mau bisa jadi akan ada orang di luar dari tempat daerah kita yang kemudian tertarik dan ingin berkunjung di daerah kita. Berkembang pesatnya sekali media sosial tentu akan sangat membantu semacam periklanan ya, periklanan tentang potensi-potensi lokal yang ada di tempat kita. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kemudian Anda mendengar kata biologi, apa yang terlintas secara cepat di pikiran kita? Paling cepat. Kalau dengar biologi. Kalau dengar bagian biologi itu langsung ingat bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh, fisiologi tubuhan, fisiologi tubuh ya. Fisiologi manusia, oke. Ya, jadi kayak cepet, jadi nyatu banget ya Bu. Jadi pembelajaran biologi itu kayak nyatu banget, kayak udah kita banget. Jadi makanya kalau kemudian kalau kita jadi guru biologi, jadi udah kayak dokter aja, yang sakit dikit udah ditanya-tanya. Padahal kita bukan dokter. Kita tuh hanya kenal sebagian dari bagian tubuh ini, kepala gitu ya. Dalam kepala tuh ada apa aja? Kepala itu ada hal yang paling penting yang dimiliki oleh kerangka kepala ini, bukan hanya kemudian membutuhkan helm ya, bukan hanya membutuhkan helm supaya nggak ditilang polisi, tapi karena ada bagian sistem saraf yang penting dan dilindungi oleh kepala kita. Next. Bapak Ibu, ilmu itu pada hakikatnya tidak bisa berdiri sendiri. Karena ketika berdiri sendiri, ilmu itu tersebut itu bisa jadi akan kehilangan maknanya. Sama kayak kita tuh nggak bisa sendiri gitu ya. Kita tuh nggak bisa ngejomblo gitu. Nggak bisa ngejomblo. Karena kita butuh orang lain. Kita butuh untuk hidup bersosial. Sama dengan ilmu pengetahuan. Dia pada hakikatnya nggak bisa berdiri sendiri. Karena ketika dia berdiri sendiri, ilmu tersebut bisa jadi akan kehilangan maknanya. Sama dengan biologi. Biologi itu juga nggak bisa berdiri sendiri. Karena ketika biologi itu berdiri sendiri, dia bisa jadi akan kehilangan maknanya. Oke, next. Kita itu harusnya tuh nggak lata dengan digitalisasi Bapak Ibu. Namun pada saat ini semuanya serba digital. Jika kita tidak mengikuti, maka kita yang akan terbelakang. Jadi kita yang akan ketinggalan. Sama, kalau kemudian Bapak Ibu tidak mengikuti perubahan kurikulum terbaru tentang profil pelajar Pancasila, kita akan ketinggalan. Padahal sekarang sudah eranya itu, walaupun belum diterapkan di seluruh sekolah. Hanya baru beberapa sekolah sebagai sekolah percontohan. Nah, era teknologi ini membuat kita kehilangan banyak hal saat kita tidak bisa mengikutinya. Minimal kita bisa tertinggal satu langkah. Ya. Kalau orang sudah bahas tentang kurikulum prototipe ya, kurikulum Merdeka Belajar gitu ya, kemudian kurikulum profil pelajar Pancasila, kita masih nih berkutat dengan kurikulum yang lama. Ya. Jadi minimal kita sudah ketinggalan satu langkah. Walaupun misalnya di sekolah kita belum diterapkan, belum ada keputusan di daerah kita misalnya harus menggunakan profil pelajar Pancasila itu, tapi kalau kemudian kita sudah tahu, kita sudah mulai bisa mengadopsi dan mengadaptasikannya. Beberapa tadi bagian yang sudah dijelaskan oleh dari sebelumnya. Baik, Bu, Bapak, nilainya psikososial dalam era digital, sebagaimana dalam dunia belajar daring. Tadi seperti sebenarnya di materi sebelumnya, kita sangat terkendala sekali pada saat masa pandemi ini, karena pembelajarannya kemudian pembelajaran daring, tidak ada interaksi. Padahal untuk kemudian menumbuhkan minat, ya, membuat anak-anak kemudian terstimulus untuk belajar, kita harus melakukan persepsi. Persepsi ini dalam proses pembelajaran sangat berfungsi, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kemudian beranggapan bahwa kita tidak membutuhkan persepsi saat memulai pembelajaran. Ya, jadi kita betul-betul membutuhkan persepsi. Selain kemudian berfungsi untuk menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas,
Apersepsi itu berfungsi untuk bagaimana kemudian kita dan itu frekuensi dalam satu kelas. Bayangkan kalau ibu datang ke kelas, masuk nih ke kelas, ya, masuk ke kelas, ibu langsung bilang assalamualaikum atau ngucapin salam selamat pagi anak-anak, silakan buka buku LKS-nya, silakan kerjakan langsung. Bayang nggak Bu, apa yang kemudian difikirkan dengan siswa Bapak Ibu? Kalau kemudian nggak ada persepsi. Bayang nggak Bu? Sebagiannya langsung kebayang ya, tapi sebagian lagi kan belum ada. Ngomong apa ibunya gitu misalnya, karena tidak ada pengantarnya. Jadi di situ fungsi persepsi supaya kemudian dalam satu frekuensi dulu antara siswa dan muridnya. Bapak Ibu, hilangnya sisi sosial dalam era digital ini sebagaimana dalam dunia belajar daring yang kita lalui di beberapa bulan atau hampir 1 tahun belakang ya. Kenapa kemudian Jepang kemudian merilis lagi tentang era 5.0, bagaimana mengembalikan unsur manusia, unsur sosial di dalamnya, atau kemudian kita kenal dengan istilah blended learning. Blended learning adalah proses pembelajaran di mana dua model pembelajaran dijadikan satu, yaitu antara pembelajaran luring dan juga daring, antara pembelajaran tatap muka langsung kemudian dengan pembelajaran online atau dengan media online. Next. Kenapa harus dilakukan? Sebab ada hal-hal yang kemudian membutuhkan luring, ada hal-hal yang kemudian membutuhkan tatap muka langsung. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kemudian kita melakukan Zoom meeting saat ini, kita sudah terbangun belum ikatannya? Sudah. Bagaimana kemudian hubungan ikatan itu jika kemudian dibandingkan dengan pertemuan secara langsung? Beda, lebih enak langsung. Lebih enak langsung ya. Karena ketika langsung, misalnya saya datang ke Makassar, saya bisa langsung menikmati soto Makassar ya. Atau kemudian kalau saya ke Semarang, saya bisa langsung berkunjung ke Lawang Sewu, menikmati makanan khas Semarangnya. Kemudian morinya ya Bu ya. Bisa seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal-hal yang membutuhkan pertemuan secara langsung. Apa? Yaitu pendidikan karakter. Kita akan sangat kesulitan sekali menumbuhkan pendidikan karakter kalau hanya lewat maya atau lewat daring saja. Kita berharap sekali siswa-siswi kita disiplin, tapi ternyata kadang mereka beralasan dengan sinyal ya, bangun kesiangan karena misalnya sambil Zoom mereka main game gitu kan, kita tidak tahu aktivitas mereka secara langsung. Beda kalau kemudian bertemu secara langsung. Pendidikan karakter itu sulit karena menumbuhkan nilai kasih sayang dan karakter-karakter positif lainnya. Pendidikan karakter itu kan berkaitan dengan pengetahuan moral, perasaan, ya, kemudian tindakan moral. Kita bisa pada saat kemudian bertemu langsung di kelas, minimal kita bisa membaca raut siswa-siswi kita, mana yang kemudian kelihatan antusias, mana kemudian yang tidak bersemangat, tidak bergairah untuk belajar, mana kemudian sudah paham, mana yang belum paham. Nah, kalau kemudian kita belajar dengan tatap muka secara langsung, minimal kita sudah bisa melakukan pendekatan dengan siswa yang kelihatannya murung misalnya, kita bisa lakukan pendekatan, kita bisa tanya supaya kemudian memberikan sugesti supaya dia hadir kembali di dalam kelasnya. Selanjutnya, come back to biologi, lalu bagaimana dengan biologi? Next, Pak. Oke, next. Pembelajaran biologi. Bapak Ibu, pendidikan biologi itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari alam sekitar. Ada pendidikan lingkungan hidup di dalamnya, ada pendidikan seks atau pendidikan reproduksi. Kemudian ada pendidikan ekologi yang keterkaitan dengan ilmu lainnya juga masih sangat banyak dan ranahnya adalah real, bukan teori. Jadi kalau biologi itu kan lebih pada real. Kita belajar tentang kerangka tubuh manusia. Ya, misalnya kita belajar tentang kerangka tubuh katak, ada kan, kita temuin kan, gitu kan, tentang ikan, tentang daun, kelopak bunga, putik bunga dan lain sebagainya, tentang akar. Walaupun tidak semua tumbuhan kita bisa lihat, tapi ada beberapa yang bisa mewakili. Jadi dia real. Kemudian Bapak Ibu sudah saatnya mendekatkan pendidikan biologi pada habitatnya, yaitu pada alam raya, di lingkungan yang ada di dekat dengan Bapak Ibu. Bukan hanya dalam kelas yang sifatnya abstrak, tapi bisa terjun langsung pada nature, alam di mana pendidikan biologi itu lahir.
di lingkungan sekolah terdekat, ada tumbuhan apa saja sih? Anak-anak sudah tahu semua belum gitu. Kenapa tumbuhannya itu bisa tumbuh di sekolah padahal bukan endemiknya di situ? Kenapa harus dipupuk? Ya, kenapa harus disiram? Kenapa daunnya menguning? Kenapa yang kena sinar matahari secara langsung daunnya kok lebih kuning, Bu? Beda dengan daunnya kok lebih hijau, beda dengan yang tertutup gitu. Kenapa daunnya lebih tidak pekat warnanya? Gitu ya. Kemudian hakikat ilmu biologi itu kan alam, jadi tidak bisa dipisahkan dengan alam sekitarnya. Ada masalah yang ditemukan, kemudian dibicarakan dalam ranah akademik, kemudian kita analisis, lalu dicarikan solusinya. Di sekolah Bapak Ibu bisa seperti itu. Di sekolah bisa Bapak Ibu lakukan itu. Misalnya ada satu tumbuhan yang terlihat tidak bertumbuh dengan sempurna. Lalu coba deh Bapak Ibu diskusikan dengan teman-teman atau anak-anak didiknya di kelas. Kenapa? Kenapa tumbuhan jambu di samping kelas A tidak tumbuh secara sempurna? Kenapa buahnya selalu tidak bisa dipanen misalnya? Oh, ternyata anak-anak pada saat sedang musim berbunga mereka goyang-goyangkan karena saking suka sama bunganya, gugur. Kalau bunganya gugur, nggak akan jadi buah kan? Di bunganya layu gitu. Lalu ada masalah yang ditemukan. Saat ini Bapak Ibu, biologi itu kalau kita lepaskan dari alam, kita bisa lihat, kita bisa nikmati nasi, tapi anak didik kita tidak pernah melihat kemudian sawah dan bagaimana tanaman padi. Saat ini kita menikmati santan kara tanpa kemudian pernah lihat bagaimana bentuk pohon kelapa. Ya, saat ini Bapak Ibu bisa menikmati ketumbar halus, sahang dalam kemasan ladaku, ya, bumbu marinasi, kemudian ada kunyit bubuk, tanpa tahu bagaimana bentuknya, nggak tahu bagaimana pohon kunyit, nggak tahu kalau kemudian daun kunyit juga bisa jadi bumbu masakan dan lain sebagainya. Anak-anak kita saat ini dalam posisi itu Bapak Ibu. Mereka tahu bumbu-bumbu rempah kemasan, tapi tidak tahu bagaimana bentuk pohonnya, batangnya, akarnya, daunnya. Yang digunakan itu dari bagian tubuhnya itu apa? Daunnya kah? Batangnya kah? Akarnya kah? Bunganya? Seperti itu ya. Saat kita menikmati teh di pagi hari, itu bisa jadi pembelajaran transfer ilmu knowledge tentang teh. Ternyata teh itu nggak hanya kemudian daunnya bisa digunakan, ada bunganya. Ternyata teh itu juga nggak hanya daun teh, itu bisa dari banyak. Bisa ada teh melati ya, bisa kemudian dari teh bunga ros yang jadi tehnya jadi merah. Sederhana sekali Bapak Ibu. Kemudian biologi itu juga seringkali menjauh dari kearifan lokal. Nah kalau sudah jauh ini susah Bapak Ibu. Tidak ada institut development-nya. Misalnya Bengkulu, kita punya bunga khas nih Rafflesia. Tapi Bapak Ibu boleh melakukan riset di Bengkulu. Berapa banyak kemudian orang Bengkulu yang sudah lihat langsung bunga Rafflesia sebagai ikon provinsi ini. Belum tentu semuanya Bapak Ibu. Kemudian ada makanan khas Pendap yang kaya akan rempah. Kalau kemudian Bapak Ibu penasaran dengan Pendap, kalau daerah Jawa itu dia hampir mirip kayak botok, tapi dia nggak seperti botok, mirip saja mirip. Selanjutnya Bapak, pendidikan biologi itu sebenarnya abstrak ya, kita belajar tapi tidak menyentuh secara langsung. Bagaimana kemudian belajar biologi bisa muncul manfaatnya, bisa menumbuhkan rasa cinta tanah airnya kalau belajarnya abstrak. Di Bengkulu misalnya ada ikan pais, tapi belum tentu semua orang Bengkulu itu memakannya Bapak Ibu, apalagi orang pendatang. Karena sudah kejauhan kita mainnya, kita belajar tentang Amazon, misalnya hutan Amazon, tapi lupa kalau kemudian di daerah terdekat kita punya hutan. Lalu kita lupa dengan isu development, institute development. Kita mau kita membuat kita tidak tahu keunggulan daerah kita. Kita jadi tidak tahu potensi budaya kita. Kita tidak tahu, misalnya orang Bengkulu nggak tahu kalau bunga Rafflesia itu bisa diambil dengan orang Malaysia, diklaim punya mereka. Di mana kemudian pada saat ini Bapak Ibu, kemerdekaan hayati kita sudah mulai dijajah. Karena kita tidak menjaganya dan tidak mengenalkannya pada siswa kita. Kemudian ada merdeka belajar. Mengajarkan kita untuk merdeka belajar secara hakiki, mengenalkan kemudian potensi-potensi budaya lokal yang ada. Ada banyak keanekaragaman hayati yang tidak kita kenali, tapi bisa diambil dan diklaim oleh negara lain, padahal endemiknya di tempat kita. Lalu bagaimana kita mendesain pembelajaran hingga tuntas? Tuntas yang bagaimana? Misalnya kita bahas tentang jengkol saja. Yang di Jakarta mungkin sudah susah ditemukan pohonnya misalnya. Padahal orang Betawi suka nih makan jengkol ya. Banyak mulai dari semur jengkol.
Diawali dari morfologinya. Bagaimana kemudian morfologi jengkol? Mbak pipis, Mbak jengkol. Bagaimana kemudian morfologi jengkol? Bagaimana pengelolaan jengkol sampai kemasannya menjadi eye-catching sehingga bisa layak jual dan layak konsumsi. Jadi belajar biologi tentang jengkol, dari morfologinya, kita tahu bagaimana kemudian kerasnya daging jengkol, bagaimana supaya aromanya tidak keluar, tidak menyengat, tidak ketika kemudian kita mengkonsumsi jengkol, bagaimana air seni kita tidak terlalu meninggalkan aroma di toilet. Di situ kita sudah bertemu dengan tumbuhan yang lainnya untuk mengelola aroma jengkol itu. Lalu bagaimana kemudian pengelolaannya supaya empuk? Ternyata pada saat supaya empuk kita harus punya suhu berapa derajat. Sudah berkaitan dengan fisika. Seperti itu. Jadi menghadirkan hidangan yang lezat dari jengkol. Bagaimana kemasannya supaya eye-catching, supaya punya nilai jual. Biologi sudah bersinggungan dengan ekonomi. Oke, selanjutnya digital transformation. Ilmu itu Bapak Ibu, dia nggak bisa sebenarnya berdiri sendiri. Harus kolaboratif, ya. Nggak bisa berdiri sendiri. Bagaimana kemudian biologi bisa berdampingan dengan lingkungan hidup, dengan AMDA, dengan fisika, dengan bahasa. Kok bisa Mbak Mary biologi berhubungan dengan bahasa? Bisa. Kalau kemudian Bapak Ibu searching, Bapak Ibu akan bisa menemukan tentang zoologi sastra, botani sastra misalnya. Botani sastra, bagaimana puisi-puisi yang ada menghubungkan atau memunculkan tumbuhan dalam unsur puisinya, dalam bagian puisinya. Dunia metaverse. Kemudian yang terlihat Bapak Ibu, mungkin saat ini Anda bisa lihat bumi itu masih hijau sekali, padahal alamnya sudah rusak. Advokasi AMDAL kita belum mendapatkan ruang yang begitu luas. Ya, yang terlihat tuh bumi itu hijau, padahal sesungguhnya sudah nggak hijau semuanya. Ada banyak hutan yang kemudian dibabat habis ya, untuk kemudian jadi perkebunan. Ada banyak kemudian bukit-bukit yang kemudian sudah tergerus, diambil tanahnya untuk kebutuhan pembangunan dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita saat ini sudah seperti sudah seperti komunis misalnya. Semua harus tunduk dengan politik. Bicara konservasi saja, maka ada politiknya. Tidak hanya konservasi, bahkan pendidikan pun bisa dipolitisasi. Kita sedang merambah dan belajar tentang kurikulum Merdeka Belajar. Tapi kalau kemudian ganti presiden dan ganti menteri, kira-kira bagaimana kita yang sedang tertatih menuju kurikulum ini harus diganti dengan kurikulum yang lainnya. Next, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kemudian kita bertindak sama-sama. Output pembelajaran biologi sesungguhnya adalah bagaimana memunculkan kesadaran bukan seperti menara gading. Slide selanjutnya, Bapak. Selanjutnya. Oke. Jadi mari kita bertindak sama-sama Bapak Ibu, bagaimana kemudian output pembelajaran biologi khususnya adalah memunculkan kesadaran, bukan seperti menara gading yang hanya memunculkan cendekiawan, tapi bagaimana kemudian kita memunculkan kesadaran. Kalau sudah belajar biologi, ya, sudah belajar tentang lingkungan, insya Allah bagaimana kemudian menumbuhkan rasa dalam diri peserta didik untuk tidak buang sampah sembarangan, untuk tidak buang air kecil sembarangan, ya, untuk tidak buang air kecil sembarangan, tidak buang sampah sembarangan, tidak menyentuh tubuh lawan jenisnya, tidak sembarangan menjaga organ reproduksinya. Dari situ, dari sana ya, dari belajar biologi itu mereka kayak menghormati dan menghargai dirinya. Lebih kenal dengan tubuhnya, cinta dengan tubuhnya, dan menjaga tubuhnya. Next, tujuan biologi itu memunculkan kesadaran, kemudian bertindak. Atau sebaliknya nih, sebatas pemberian penilaian. Kita berharapnya kan, belajar biologi bertujuan kemudian ada outputnya, muncul kesadaran, kemudian tindakan. Kalau kemudian sudah sadar, kita bertindak, mulai dari menjaga lingkungan, menjaga diri sendiri, kemudian menyampaikan informasi, bagaimana tentang lingkungan kita, bagaimana mengenalkan kuliner tadi ya, dari kuliner tadi kemudian kita belajar rempah dan lain sebagainya, atau kita mau hanya sebatas ngasih nilai aja. Jadi pilihannya ada di Bapak Ibu. Analoginya Bapak Ibu, di slide selanjutnya, semakin menambah wawasan biologi, seharusnya kita semakin mengenal diri sendiri. Kita menjadi manusia yang lebih manusiawi. Kenapa? Kenapa jadi manusia yang lebih manusiawi? Isu yang paling sering di Indonesia itu karena kita banyak sukunya, banyak rasnya, mulai dari warna kulit. Ya, kita suka kayak ngelompokin.
Kita kayak ngemaksa banget mengeneralisasi kalau cantik itu harus putih. Benar nggak? Sehingga produk skincare dengan pemutihnya itu Masya Allah, laris manis, khususnya di era pandemi. Kalau Bapak Ibu baca survei penjualan ekonomi produk kosmetik itu meningkat tinggi sekali pada saat pandemi, Bapak Ibu. Pada saat pandemi, skincare itu tinggi sekali, khususnya pemutih. Kenapa? Karena kita selama ini sudah dipahamkan bahwa cantik itu putih. Enggak. Kalau cantik itu putih, terus nasib saya yang sawo matang ini harus dapat gelar predikat cantik dari siapa? Cuma dari suami misalnya. Padahal Bapak Ibu, kalau kita kemudian belajar biologi, analoginya kita menjadi manusia yang lebih manusiawi. Kenapa kemudian warna kulit kita berbeda? Ya, karena pigmen dalam tubuh kita berbeda, lingkungan kita tumbuh berbeda, suhu, iklim di daerah tertentu itu mempengaruhi dan berpengaruh pada warna kulit kita. Saya misalnya kemarin lama di Jogja, putih tuh lumayan. Tapi ketika comeback ke Sumatera dengan suhu yang panasnya Masya Allah, daerahnya pesisir pantai gitu ya, ya udah warnanya balik lagi ke gelap-gelap gitu ya. Atau saudara-saudara kita yang berwarna lebih pekat dari kita, itu khasnya gitu ya. Itu sudah anugerah dari Allah dengan pigmennya. Jadi nggak harus kemudian, iya kamu kok hitam banget gitu ya, atau apa banget. Padahal ada. Dalam biologi kita belajar itu. Kemudian kita menjadi pribadi yang peka lingkungan, minimal tidak buang sampah sembarangan. Ya Bapak Ibu, anak-anak kita jadi tahu bahwa mereka nggak boleh buang air kecil sembarangan, jangan sampai kencing di tembok sekolah, padahal di sekolah punya toilet, tidak kencing kemudian di asal sembarang di samping tempat pembuangan sampah gitu. Ya, kalau kencing di tempat pembuangan sampah, kira-kira mereka melakukan bersih-bersih nggak sih habis pipis gitu? Nggak kan? Ada bakteri, nanti punya potensi bakteri kotoran gitu di organ reproduksinya. Kemudian kita menjadi pribadi yang menjaga lingkungan. Selanjutnya, ini belajar dengan alam. Sudah muncul belum slide-nya? Oh ya, ini. Ini adalah belajar dengan alam. Bapak Ibu, saya adalah bagian dari pembangun kurikulum untuk sekolah alam di Sekolah Langit Biru. Saya hadir di situ. Jadi Sekolah Langit Biru itu yang ada di salah satu sekolah alam yang ada di Kota Bengkulu. Bagaimana kemudian anak-anak didekatkan belajar dengan alam, sehingga mereka kenal dengan lingkungannya, mereka bisa disiplin antri di toilet, mereka menjaga lingkungannya, ya dengan mendekatkan alam itu dengan mereka. Next. Jadi ini mungkin beberapa slide terakhir. Bapak Ibu bisa searching ini di slide selanjutnya, Pak. Oke. Biologi itu harusnya kemudian kita jadi kayak ya jadi Indonesia ini kenal orang ya, yang subur, makmur. Jadi gulanya tuh harusnya gula kita tuh semanis rasa tebu. Negeri kita tuh negeri sawit, tapi sekarang di mana-mana langka minyak. Tidak tahu saya, ini bukan bahasan saya. Tapi harusnya negeri sawit yang kemudian tidak berminyak. Antrian solar di Bengkulu itu tinggi sekali. Rebutan minyak itu sampai ibu-ibunya ya begitulah, karena kebutuhan ya sudah bahas tentang kalau kemudian kebutuhan perut sudah susah. Kemudian negeri bahari kita harus ekspor garam misalnya. Ini ada beberapa majalah yang kemudian membahas spesial ini khusus di, mohon maaf ini khusus di Suara Muhammadiyah. Dia ada bahas tentang elegi pangan di negeri agraris, negeri bahari yang kemudian tidak bergaram, ada negeri sawit tapi kita susah minyak, ada gula yang kemudian tidak semanis rasa tebu. Ini beberapa hal yang sudah pernah saya lakukan. Saya melakukan analisis budaya pengasuhan pada masyarakat adat Rejang di Kabupaten Lebong. Bagaimana kemudian adat Rejang itu yang kemudian saya konvensi, bagaimana hubungannya dengan pendidikan reproduksi di biologi. Di slide selanjutnya, Mbak. Kemudian melakukan proses riset tentang pendap, makanan khas Bengkulu itu ya Bapak Ibu. Ada hal yang kemudian cukup ini, karena pendap itu belum terdesain secara e-catching dan masa simpan yang kemudian lambat, hanya singkat sekali ya. Kemudian bekerja sama saya dengan Sekolah Langit Biru tentang Institute Development tentang pohon jengkol yang sebelumnya itu mau ditebang, tapi dia sekarang sudah jadi ikon sekolah yang hampir nggak jadi gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri pemaparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.